ia sangat dudukari sorongani tuomula kopwa malangkana tulangido anaya telino dio matalo salakona lambe matampu sang lambari surak kaluana kamatean sang pelesian alana kaduan lampuan tae susina tae padana main dan tonton saela kona bisa katuan baru dau surugan tungkasanana dari mami karistu totemo katuana taulang lino sangat dudukari siate lino sola agana mana salah pade papongia sangat dudukari sorongani tuomula kopwa malangkana tulangido anaya telino dio matalo salakona lambe matampu sang lambari surak kaluana kamatean sang pelesian alana katuan lampuan tae susina tae padana main dan tonton saela kona bisa katuan baru dau surugan tungkasanana dari mami karistu totemo katuan lampuan tae susina tae padana main dan tonton saela kona bisa katuan baru dau surugan tungkasanana dari mami karistu totemo dari mami karistu totemo Kirampu itu susah lan katuan ki gaturanu soyang sumanga nakabu pak di
kelihatan muka beres. Belum nggak kelihatan mukamu belum. Ah. Oh, Leo kodok. Gesek-gesek tuh sedikit Sini yang cowok Kami ke dalam-dalam lagi sedikit. Kamu. Satu, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kami, ojo jangan begitu. Ya, 1, 2, 3. Oke.
lalu tuh kami nenek itu nakal sekali terlalu. Tahu juga nakal dulu. Begitu dulu ya. Bang orang mengenal. Ya, sekarang lihat. Dia duluan. Kalau kepukul kan pukul juga. Iya lah. Dari mau pukul juga. Si cari sama banyak berhilang. Kita minta gula-gulanya nenek, bilang mau minta kayak gula-gulanya. Itu neneknya mau. Apa? Tuh, Papa Flo. Tunggu. Satu, dua, tiga. Ulang, satu, dua. Masker. Oh. Tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, baik. Fami, di sini. Oh, di sini. Tami. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Mana? Oke. Situ lukanya. Satu, dua. Belum. Sabar. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Oh, dulu di mataku lagi dulu. Ada di mataku. Mana potret?
Gaya bebas. 1, 2, 3. Habis kak? Ini. Satu, dua. Senyum ke Tamiko. Tami, bagus fotonya. Tempo. Siapa yang mau ngomong? Oh, salah. Ambil tante. 1, 2, 3. Tunggu. Ayo kita main di TO. Satu, dua. Yan mabado ko Turkiya. Ano ito? Kalando perkanti. Nambela. Oh, kataso. Sore na katasi di. Kalando. Sor malako. Ah, oh. Kalando patuan ini. Bagi mamu. Ya, sisa mo. Lurus nih. Alam mira rota me kore kami. Kambing ko. Wala ako ito lembaran ito. Yan masay likor ito. Ah, pala ko bang kami. Jangan bunda. Sa papangan ito. Anak kaponan de tua batu neta bisa buka bina apa tu bos sejauh ni kalau apa tu bos Yang pakai masker, lepas. Jangan pakai jenggot. Oke, 1, 2. Tunggu, kasih banyak gaya. Siapa yang foto kak? Kenapa tidak ada ke dalam? Yang sabar aku kita minta soal nasam atau keluarga ya sesuai dengan
kesepakatan kita waktu rapat ibadah pelepasan jenazah akan dilaksanakan jam 10 dan sekarang kurang 10:30, 11. Jadi nanti selesai. Tampantang maritimang moyotoo inanta paminom palangan puang sidetena lamalem panumpun ni patang rabu nate nenek kakabaroy dolola mentamaki surat acara kukua mekataben ala kolona ibu pendeta sesola majelis gereja mekataben ala kolona toruan Pak Ranwanan mekataben ala kolona bati puang mekataben ala kolona to aparenta mekataben kolona to parenge mekataben ala kolona to ranambe to ranindo namane mangkato langsung ke istirahat namane tamang ke istirahat doa pemberangkatan di jenazah. Jadi ya tamangka nil uedoki walau bersama ibu pendeta tamane male nangke te tomatuan ta sapatani ya motot tulingkan acara toleran atu yate tamanteng kalau acara mempenuhnya untuk ibadah lagu ibu pendeta di sorongan atu. Segenap rumpun keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita untuk menghadap Tuhan dalam ibadah saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari, minggu, bulan, bahkan tahun demi tahun hidup yang kita jalani adalah berharga. Karena dari hari ke hari yang sudah kita lewati tak akan pernah kembali lagi. Kebersamaan dengan orang-orang yang kita sayang dan menyayangi kita akan menjadi kenangan yang indah untuk selalu kita kenang. Seperti kenangan bersama almarhumah ibu kekasih, nenek kekasih, bersama dengan anak-anak, cucu, cicit, dan segenap keluarga yang telah berakhir pada tanggal 2 Juli 2020 di saat orang tua kekasih menghembuskan nafas terakhirnya. Almarhumah telah menjalani pengembaraannya di dunia ini selama 97 tahun 1 hari. Kini kita tinggal menghitung jam, detik jenazah ibu kekasih, nenek kekasih yang kita kasihi akan meninggalkan kita. Perpisahan yang pasti menorehkan duka, dibasahi dengan air mata cinta kasih dari anak-anak, cucu, cicit, saudara, dan keluarga. Tetapi dengan iman kita percaya bahwa orang yang mati dalam imannya kepada Yesus Kristus tidak akan mati selama-lamanya. Tetapi seperti Kristus yang bangkit dari antara orang mati, demikian juga dengan orang yang percaya kepadanya. Dan kita bersyukur bahwa almarhumah ibu kekasih Dina Kupang Parembang telah mati dalam imannya kepada Kristus.
Karena demikianlah hidup kita manusia di dunia ini, hanya seperti rumput atau daun yang hanya sebentar mekar lalu layu dan kering. Tetapi kita percaya kasih Yesus akan selalu beserta keluarga dan kita semua melewati semuanya. Bila duka menerpa, janganlah kau bersedih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kepada kita dalam ibadah pelepasan jenazah saat ini adalah dari Tuhan yang telah menjadikan langit, laut, serta sekalian isinya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah salam sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita membaca ungkapan hati dari firman Tuhan dalam duka ini. Masa hidup kami 70 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Firman Tuhan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kita masuk dalam pelayanan firman, disilakan keluarga untuk menyampaikan pujian penghiburannya satu kali. Seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Hatiku damai walau dalam lembah kekelaman, bersama Dia hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai.
Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita tunduk kepala mohon pertolongan, kita berdoa. Di pelataran duka ini Tuhan, kegiatan di tempat ini serangkaian dengan pemakaman orang tua ibu kekasih hari ini. Terima kasih untuk semua pertolongan-Mu bagi semua yang sudah mengambil bagian di kegiatan di tempat ini. Membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Buka akal pikiran kami Tuhan, firman-Mu, agar kami boleh menjalani hidup yang masih Tuhan karuniakan kepada kami dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, kami sudah siap mendengar firman-Mu. Bersabdalah di dalam Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan saat ini, saya pilih dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25 sampai 32. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 25 sampai 32, firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa." Segenap keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, menjadi beban buat saya, ya, itu jadi hutang harus kita kembalikan. Tapi pedeng kila tirang bandu kaki dukoi, kita hidup untuk mati. Jadi itulah. Nah, ketika kita menyadari bahwa hidup ini terbatas, maka keterbatasan hidup manusia itu diupayakan, diusahakan untuk mengisinya dengan hal-hal yang kita anggap itu berguna bagi diri kita, bagi orang lain, bagi apapun yang saya inginkan, saya ingin lakukan. Yang penting itu menyenangkan hati saya, peduli amat dengan di sekitar saya. Penting memuaskan hati, mata. Dia berkonsentrasi memperhatikan masalah-masalah kemanusiaan. Bagaimana mengisi hidup itu lebih baik dan menjadi berkat selagi nafas hidup ini masih ada. Semuanya untuk mengisi, merasa puas akan hidup yang dijalani. Karena itulah tidak jarang kita menjumpai banyak orang yang hanya karena memikirkan keinginan, kepentingan sendiri, kesenangan sendiri, kita seenak perut kita, hidup kita, dan hanya peduli pada apa yang sekarang ini. Tak mau katuan pun dito. Padahal ini Pak Bongnya berita ini totemo dia tuinan. Bahkan tidak sedikit yang justru menjalani hidup ini lupa kepada sumber hidup itu sendiri, yaitu Tuhan dalam menjalani hidupnya. Terlebih ketika kita masih sehat, masih muda. Saya kuat, saya sehat, itu sumbernya dari mana?
Terkadang usia muda yang dipandang sebagai usia produktif dan bisa ambil matuamu waktu nak jadilah saya begini. Seandainya saya menjadi pemuda yang dengar-dengaran seperti ini. Dia sempat menuntut kami dari susito sebab pengalaman kok mak perangi kok jadilah saya seperti ini. Gengku mak perangi bela mak kantor edukasian ada yang lupa karena mak perangi menyesal di usia tua. Nah, seringkali sebagai manusia kita melupakan bahwa hidup manusia itu titik dan berujung pada satu titik, tidak bisa lagi mutar karena dia hanya garis. Tak susi ke susi lingkaran, ya ke susi lingkaran sampai bisa dimemputar. Diolai sulit tulalan diolaimu. Kalau sudah berakhir ya berakhir, tidak bisa lagi diputar kembali untuk kembali. Kita akan memanfaatkan setiap hari demi hari yang Tuhan karuniakan. Kesadaran akan makna hidup itulah yang dimiliki oleh seorang yang bernama Simeon dalam bacaan firman Tuhan saat ini. Ya, seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ada kata benar dan saleh di situ. Seorang Simeon hidup dalam kebenaran dalam Tuhan. Tapi tidak cukup hidup dalam kebenaran. Tapi firman Tuhan juga mencatat bahwa dia juga hidup dalam kesalehan. Dia tidak hanya melakukan kebenaran, namun juga sekaligus saleh dalam hidupnya. Artinya, seorang Simeon itu sangat setia dalam menjunjung kebenaran hidup yang telah dia miliki sejak hidup bersama dengan Tuhan. Melainkan sebuah kebenaran yang telah dia saksikan sepanjang hidupnya semenjak dia mengenal dan bergaul bersama dengan Allah. Nah, dalam hubungan yang akrab dan intim dengan Allah itulah Simeon menemukan makna, menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Allah tidak hanya mengajarkan tentang keberadaan dan kebenaran Allah, yaitu datangnya keselamatan kepada pembebasan dan kelepasan Israel secara khusus, dan juga kepada dunia, kepada kita, ketika Roh Kudus yang datang dari pihak Allah sendiri menyatakan, jika Simeon itu tidak akan pergi sebelum menyaksikan dan melihat dengan mata kepalanya sendiri akan kedatangan Mesias. Jika janji dan penyataan Allah melalui perantaraan Roh Kudus memang terjadi, dialami oleh Simeon, biasa menyatakan pengakuan imannya. Dia berkata, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, jadi kemuliaan bagi umat Israel. Ayat 29 sampai 32 tadi. Ini sebuah kesaksian dan penyataan iman yang sangat istimewa dari Simeon yang perlu kita teladani, kita contoh dalam kehidupan beriman kita. Tidak semua ciptaannya menerima dia dan percaya kepadanya, tetapi itu bukan halangan Yesus datang ke dalam dunia berkorban untuk menyelamatkan kita. Karena itu menjadi tanggung jawab besar untuk selalu setia dan tekun memelihara iman dan keselamatan yang telah dinyatakan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Segenap rumpun keluarga, kita semua yang hadir pada saat ini dan topangan Tuhan, terlebih melewati masa-masa duka karena kematian ibu kekasih sejak menghembuskan nafas terakhir sampai pelepasan jenazah hari ini. Saya percaya semua anak cucunya mengaminkan, mampu dilewati dalam kebenaran dan kesalehan.
Jika Simeon dalam bacaan kita tadi memperoleh berkat akan kesetiaan kita jalani di tengah-tengah dunia ini, suka atau duka, serahkanlah semua pergumulan dan pertolongan akan kita dapatkan. Jangan melepaskan apa yang telah Tuhan berikan dan nyatakan kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus untuk dosa-dosa manusia kehendak Allah di dalam tangan kasih Tuhan, karena Tuhan kita Yesus Kristus itulah yang memampukan kita. Kita siap atau tidak siap hanya Tuhan yang tahu dan kita yang tahu. Demikian juga dengan almarhumah, siap atau tidak siap hanya dia, hanya almarhumah dan Sang Pencipta yang tahu. Karena itu kita yang masih hidup, mari kita saling mengajak untuk datang kepada Dia dan mengikutnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita renungkan perjalanan hidup kita di dunia ini. Saya hidup untuk apa? Apakah selama hidup kita tetap setia memegang janji dan keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan? Itu menjadi perenungan kita. Sekali lagi hanya Tuhan yang tahu. Yang perlu kita sadari selaku insan-insan yang masih diberi nafas hidup sampai saat ini adalah tetap pegang teguh janji keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita masing-masing. Seperti Simeon, saya sudah siap bertemu dengan Allah. Amin, firman Tuhan. Untuk mengaminkan firman Tuhan sebelum kita pengakuan iman rasuli, disilakan kembali keluarga untuk menyampaikan pujian penghiburannya. Kemudian dilanjutkan cucu-cucu.
Sing anak buah,